Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel M. Nurul Holistiawan, segmen Bincang Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni Gus Muhammad Ghazali, nggih. Beliau ini menurut saya sangat lengkap ya, baik backgroundnya maupun aktivitasnya, karena di samping memang sebagai orang yang termasuk orang yang inti di dalam dunia kepesantrenan, yakni pesantren modern Al Yasin di Pasuruan, begitu ya. Dia salah satu pengasuh ya di pesantren Al Yasin di Pasuruan, juga sebagai founder dari HIPSI atau Himpunan Pengusaha Santri, yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya mendirikan Nujek, Nusantara Ojek, yang tidak hanya pada segmen transportasi, tapi juga luar biasa banyak hal yang sudah di-create dan juga sudah berjalan. Dan beliau sebagai CEO sekarang, dan saya melalui channel M. Nurul Holistiawan ingin menggali ya, banyak hal terkait dengan apa itu Nujek dan bagaimana ekspektasi ke depan dan bagaimana harapan ke depan. Dan ini kaitannya dengan apa namanya, kreativitas generasi muda lah, begitu ya, yang lagi banyak sekali bersentuhan dengan startup begitu. Jadi Gus Ghazali ini bisa kita ambil manfaat, bukan kita manfaatkan, kita ambil manfaat untuk diseminasi terhadap para generasi muda ya, milenial, bahkan sentenial ya, wabil khusus juga mungkin juga untuk di internal para santri ya, kelompok-kelompok santri, untuk bisa kemudian bisa meneladani. Assalamualaikum Gus Ghazali. Sehat ya Gus ya. Ya, ini masih pagi-pagi, tapi mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua ya, bukan hanya suasananya yang mencerahkan, ada sinar matahari, angin sepoi-sepoi, kemudian suara burung gitu kan. Tapi juga ketokohan jenengan yang sangat luar biasa. Bisa dijelaskan kepada kita Gus, atau kepada teman-teman ya, para pemirsa, tentang bagaimana dulu panjenengan menginisiasi ya dari HIPSI kemudian muncul Nujek. Oke. Ya, terima kasih Prof. Jadi 2012 tepatnya tanggal 3 April 2012 saya bersama teman-teman alumni pesantren itu kumpul. Kebetulan di Al Yasin ini kita waktu itu melihat tahun 2012 itu belum banyak muncul entrepreneur dari kalangan santri yang masif, sedangkan di tempat lain, di perguruan tinggi dan seterusnya itu cukup masif. Maka tahun 2012 kami izin dengan Robito Mahat Islamiyah untuk kita mewadahi anak-anak alumni pesantren yang bergerak di bidang entrepreneurship itu dalam wadah namanya HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri. Nah, pada akhirnya kami terus mengembangkan di beberapa wilayah, ada 15 provinsi, dan di 2015 kami dapat beasiswa waktu itu di University of Sydney di Sydney. Dari situlah kami mulai mengenal terkait dengan dunia perkembangan teknologi terbaru, misalnya IoT, kemudian fintech dan seterusnya. Akhirnya 2017 kami ngajak 30 anak-anak pesantren ini kita kumpulkan yang bergerak di bidang dunia startup dan bisnis, kita ajak untuk short course, dapat tawaran di kampus yang lain, yaitu di University of New South Wales. Kami berangkat 30 orang, short course singkat, dan ketika di salah satu sesi itu ada beberapa materi tentang startup. Salah satunya terkait dengan waktu itu yang jadi bahasan tentang Gojek. Ya, nah kemudian ketika kami pulang, kenapa ya nggak kita bikin sendiri gitu? Kalau misalnya katakanlah umat muslim ini mayoritas muslim, kemudian kalau dari organisasi ada NU dan Muhammadiyah, dua organisasi ini yang cukup besar inilah majority dari pemilik sebenarnya dari masyarakat yang ada majority di Indonesia. Nah, kenapa selama ini banyak pemain-pemain lain yang berperan, sedangkan kita hanya sebagai market gitu? Kenapa nggak kita munculkan Ojek sendiri? Akhirnya muncullah akhirnya Nujek Agustus 2018. Pilihan dengan nama Nujek ini kan orang yang awam akan melihat apakah Nujek begitu ya, kan, apakah juga Nusantara Ojek begitu ya. Ini menjadi menarik. Secara resmi Nusantara Ojek. Jadi spirit yang kita angkat adalah bagaimana ini kami menghadirkan ojek baru. Makanya kita bikin Nujek.
Ya, kalau saat ini ada yang memandang bahwa NU cek ya nggak apa-apa, karena kami lahir juga dari Nahdlatul Ulama, dari santri ya ininya. Dan kami dari awal kami juga sowan ke PBNU, waktu itu kami datang ke LPNU, Lembaga Perekonomian, bahwa kami mendirikan ojek online, kepingin untuk mewakafkan sebagian saham kami ke organisasi waktu itu dengan LPNU. Cuman dari LPNU tidak terfollow up dengan baik, akhirnya kami datang ke Ansor. Karena anak-anak muda kami datang, kami matur, kami mau wakaf ini saham gitu. Lebih enak komunikasinya. Ternyata komunikasinya begitu cair dan follow up terus, akhirnya sampai hari ini kita kekayaan dari Nucek ini 15% kita wakafkan ke dua organisasi Ansor pusat 10%. Bisa diceritakan, bisa dibocorkan kekayaannya sekarang berapa? bukan berapa dalam arti nominal, tetapi kata paling tidak kemitraannya, kemudian sudah berapa yang eksis, sudah berapa yang promising bahkan. Kami dulu memulai Nucek ini dengan modal hanya 100 juta. Hanya 100 juta. Dan alhamdulillah 2019 akhir itu ada venture capital dari Singapura namanya JWC, Alpha JWC. Mereka sudah investasi puluhan juta US dollar ke beberapa startup di Indonesia. Salah satunya ada kalau tahu Kopi Kenangan, nah itu salah satu fundingnya adalah dari Alpha JWC. Kemudian ada Lemonilo dan ada beberapa startup nasional yang lain dibiayai oleh Alpha JWC ini, basisnya di Singapura. Nah, 2019 akhir itu kami di pitching sama mereka dan mereka sudah memvaluasi kami di angka 10 juta US dollar. Artinya sekitar 140 miliar. Akhir 2019. Nah, dengan modal awal cuma 100 juta. Nah, segmen saya ini kan bicara ekonomi syariah, Gus. Jadi saya tertarik untuk menggali eksistensi Nucek yang tentu akan terus berkembang, gitu ya, karena tidak hanya di layanan transportasi ya, tentu banyak sekali layanan yang ada di dalamnya. Lalu tapi sisi kesyariahnya itu ada di mana, Gus, yang bisa jenengan ungkap gitu. Jadi Nucek ini kami jadikan semacam vehicle ya, atau core IT yang akan menjadi hub ke aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kami lagi mendorong bahwa akan kita dorong dan sudah kita dorong di beberapa daerah supaya muncul startup dari basis pesantren. Nah, bahkan nanti di bulan Juli tanggal 4 sampai 6 kami mengumpulkan 40 CEO startup berbasis santri di Bali. Kami sudah siapkan Hotel Bintang 5 juga di sana dan beberapa mentor untuk menjadi pembicara. Kita kumpulkan ada 40 CEO startup untuk kita berkolaborasi bersama. Nah, balik dari tadi pertanyaan dari Prof. Di aplikasi kami ini tidak hanya di transportasi, seperti kayak Gojek sama Grab ya. Di situ ada motor, ada mobil, kemudian ada resto food ya, kemudian ada pengiriman barang dan lain sebagainya. Di kami juga ada lengkap. Termasuk kami juga melayani servis-servis yang lain, termasuk bagaimana kalau kita di kota-kota besar kan agak kesulitan mencari guru ngaji. Nah, di aplikasi kami ada order service guru ngaji. Jadi yang misalnya di kota A, dia akan mencari lewat aplikasi tersebut radius sekian kilometer ya orang-orang yang bersedia untuk menjadi guru ngaji. Tentunya guru ngajinya daftar dulu di aplikasi kami. Gini, saya kalau berangkat dari saintifikasi tentang ekonomi syariah ini kan ada pemodal, lalu ada pelaku usaha lah begitu ya. Lalu prinsip syariahnya tentu ada apakah di musyarakahnya, apakah di mudharabahnya atau di murabahnya. Nucek ini berpartner dengan driver, kemudian pemilik restoran. Nah, kami sistem bagi hasilnya adalah lebih murah dibanding dengan aplikator-aplikator lain. Sebagai contoh restoran, kalau Anda order di aplikasi lain food misalnya, itu pasti ada kenaikan harga antara 20 sampai 30% dari harga yang di restoran. Di aplikasi. Memang nanti mereka subsidi silang lewat voucher, lewat diskon dan seterusnya. Di kami dari awal kami berdiri sampai hari ini
antara di restoran sama di aplikasi harganya sama. Tidak ada potongan Rp1 pun. Itu untuk pemilik restoran. Nah, kami untungnya dari mana? Dari penghantarannya. Nah, sedangkan untuk motor sama mobil, bagi hasil bagi aplikator itu lebih rendah dibanding aplikasi yang lain. Lebih baik kita pelakunya ke driver. Kalau di yang lain 20%, di kami casnya hanya 15%. Bisa diinformasikan ke kita, Gus, kita dalam arti pemirsa juga, sekarang sudah di berapa kota, Gus? Total per Desember tahun kemarin kita ada di 136 kota, namun yang sudah ada kantor cabangnya atau perwakilan mitra di daerah tersebut baru 35 kota. Artinya dalam waktu yang belum terlalu lama kan ya? 2,5 tahun sudah sedemikian. Itu artinya ada satu semacam sesuatu yang sangat menjanjikan menurut saya. Dengan segmen-segmen terutama anak-anak muda gitu ya, mereka-mereka yang juga sangat terbangkitkan semangatnya untuk bergerak dalam dunia kewirausahaan. Ini saya kira penting ya, Gus, bagi kita. Kalau saya sih sudah orang tua lah begitu ya, sudah orang tua itu kan juga. Sebagai orang tua itu kan kita mencoba untuk tadi melakukan semacam pencerahan atau ya wawasan-wawasan lah ya, melalui obrolan-obrolan ringan kepada anak-anak muda kita, apalagi santri ini kan merupakan salah satu segmen pelajar yang cukup dominan begitu ya di tanah air kita begitu ya, karena bagaimanapun pesantren ini sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional luar biasa gitu, sehingga tentu tidak hanya bergerak dalam dunia pendidikan ansih ya, tapi juga di kewirausahaan. Lah saya ingin dalami lagi ya di Alias ini saja misalnya ya, karena tentu saya belum banyak terinformasi begitu ya. Sistem keuangan yang dipakai di Alias ini itu mungkin ada kaitannya juga dengan yang aplikasi yang jenengan kembangkan. Bisa diceritakan ya? Tadi saya bilang bahwa Nujek ini kita jadikan vehicle atau men-trigger untuk munculnya startup-startup di alumni-alumni pesantren. Nah, di internal kami di Nujek sendiri, kami lagi membangun sebuah ekosistem namanya digitalisasi pesantren. Nah, kami ada 7 startup yang dari awalnya 1, sekarang berkembang menjadi 7 aplikasi. Salah satunya kita bermain di digitalisasi sekolah atau madrasah dan pesantren. Yang kedua, kami juga punya marketplace. Seperti kayak Tokopedia, Bukalapak, kita bikin sendiri ya. Kemudian yang berikutnya kami juga bergerak untuk aplikasi kasir, jadi retail. Nah, gambarannya pemain retail di pesantren kan cukup banyak. Saya di Alias ini sendiri kami mengelola 9 minimarket dengan omset kurang lebih 4 sampai 4,2 miliar setiap bulan. Nah, pesantren yang lain, Sidogiri misalnya. Kalau kami 4,2 miliar itu sebulan, beliau di Sidogiri cuma sehari, omset sehari. Nah, di pesantren-pesantren lain masih pasti ada walaupun kecil-kecil. Nah, kami ingin menghubungkan satu dengan yang lain ini lewat aplikasi retail, namanya Retailku. Ya, Retailku. Kemudian kami juga bikin aplikasi namanya Lapakku. Dan Lapakku ini sistem informasi untuk UKM, termasuk nanti akuntansi, promosi, dan itu sudah bisa di-download di Play Store. Jadi kami menciptakan sebuah ekosistem penunjang untuk Nujek sendiri, ada 7 aplikasi. Nah, balik lagi tadi di Alias ini, apakah sudah ada sistem digital keuangan? Nah, kami mengembangkan aplikasi sendiri, di mana di dalam pesantren itu tidak pakai uang tunai, tapi cukup pakai kartu yang ada barcode-nya, dan ini sudah kita implementasikan mulai dari Desember 2020. Dan saya membayangkan gini, Gus, saya potong, maaf. Kalau kita lihat case di Alias ini dengan jumlah santri sudah 3.600-an ya, lalu di Jawa Timur ini ada 5.000-an lebih pesantren ya. Lalu kalau sistem itu bisa dikelola sedemikian rupa dengan cara seperti ini, itu kita bisa bayangkan kan betapa dahsyatnya begitu ya, efek domino dari katakanlah dengan sistem-sistem keuangan yang dikelola secara mandiri oleh pesantren itu. Ya, secara faktanya di pesantren di Indonesia, terutama di Jawa Timur, sudah beberapa pesantren yang sudah punya BMT. Namun BMT-nya ini masih berjalan sendiri-sendiri, tidak ada hub interconnect dengan yang lain. Kalau perbankan kan bisa transfer antar bank, kemudian bisa cek lender atau peminjam, BI checking dan seterusnya. Sedangkan di BMT ini belum ada. Nah, kami lagi membangun namanya core banking system eBMT, supaya antara BMT yang satu dengan yang lain bisa terkoneksi. Dan yang kedua, kita bisa mengelola keuangannya secara mandiri, tidak lewat perbankan. Sebagai contoh, di Alias ini sebelum liburan Ramadan kemarin, omset di dalam kartu santri ini itu antara 75 sampai 100 juta sehari. Per hari. Dalam satu pesantren. Nah, kebayang kalau katakanlah
satu pesantren omsetnya 1 miliar aja. Kalau ada 1.000 pesantren yang sama dengan jumlah sudah 1 triliun perputarannya. Dan itu kalau kita kelola dengan baik dan mandiri, dan itu kan dana murah sebenarnya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan tentunya dengan persetujuan ya dari masing-masing pesantren untuk pengembangan ekonomi masing-masing pesantren misalnya. Ada saran nggak Gus nih sebagai bagian akhir ya? Ada saran nggak yang kira-kira executable begitu ya untuk menjadikan gus-gus pesantren itu ya kayak jenengan lah kan gitu kan caranya piye gitu ya, sehingga kemudian terjadi gerakan yang cukup masif gitu ya, kan penyadaran pengelolaan keuangan seperti yang tadi dicontohkan itu. Kami lagi memang di antara pemangku pesantren ini atau yang muda-muda terutama gus-gus itu sudah punya semangat yang sama untuk bagaimana bisa mandiri. Kemudian ada timbul 1-2 yang menjadi piloting ya untuk mereka bisa mengadopsi sistem yang terbaru. Nah, di gerakan pesantren ini sudah ada banyak pemain-pemainnya. Selain HIPSI ya ada namanya OPOP, One Pesantren One Product, baik di Jawa Timur maupun Jawa Barat. Yang kedua ada Habitren, Holding Ekonomi Bisnis Pesantren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren, dan pemain-pemain yang lain. Nah, kami lagi bekerja sama satu dengan yang lain, hand in hand untuk bagaimana kedepannya adalah ekonomi pesantren ini bisa berdikari. Artinya kalau kita butuh sabun, butuh remaja putri butuh softtek misalnya, itu bisa diproduksi oleh pesantren sendiri. Misalnya pesantren A punya kelebihan apa, produk apa, itu yang bisa diserap, bisa dipasarkan. Nah, terutama basisnya kalau tahap awal itu selain produksi adalah pemasarannya melalui retail. Makanya kami lagi bikin aplikasi namanya Retailku. Ini yang akan menjadi hub untuk sistem retail modern di dalam pesantren. Seperti itu. Luar biasa pemirsa sekalian yang saya hormati, pemirsa channel M. Nurul Setiawan, obrolan kita dengan Gus Muhammad Ghazali ya, yang saya kira sangat lengkap baik pengalamannya, backgroundnya maupun juga aktivitasnya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu ya, semangat terutama para generasi muda dan khusus lagi para santri ya, untuk kemudian bisa menjadi harapan ke depan bagaimana kemudian ekonomi syariah bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia. Terima kasih Gus. Terima kasih sekali dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.